Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran fikih. Ya, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep halal dan haram serta makanan halal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makanan haram. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya persiapkan untuk berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang anak-anak dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang makanan haram. Ya, apa itu makanan haram? Makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengonsumsinya maka ia akan berdosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, dan Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dan membolehkan kita mengkonsumsi makanan yang baik saja, sedangkan Allah mengharamkan makanan-makanan yang tidak baik. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Pada dasarnya, makanan haram terbagi menjadi dua jenis, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini artinya adalah makanan yang haram dikarenakan zat-zat yang terkandung dalam makanan tersebut, atau asal mula hukum makanan tersebut adalah haram. Nah, adapun jenis-jenis haram aini, yang pertama adalah terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Salah satu contoh dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 3. Lalu yang selanjutnya adalah makanan yang kotor, menjijikan, mendatangkan madarat atau berbahaya, serta yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita. Ya. Lalu makanan yang mengandung racun, ini sudah pasti karena akan merusak tubuh. Lalu makanan yang dapat memabukkan, ini dapat menghilangkan akal pikiran kita. Sudah pasti ini dilarang atau diharamkan. Lalu makanan yang berasal dari hewan yang haram seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, dan nanah ataupun lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah makanan yang berasal dari tumbuhan yang haram seperti kecubung, ganja, serta daun-daun yang beracun. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah tentang haram sababi. Pada dasarnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Akan tetapi, dia berubah menjadi haram hukumnya dikarenakan adanya sebab-sebab yang menjadikan makanan tersebut haram. Adapun makanan yang termasuk ke dalam haram sababi, yang pertama adalah makanan halal yang tercampur bahan makanan haram. Contohnya, misalnya soto yang tercampur dengan minyak babi. Ataupun kita memasak makanan yang halal tetapi kita menggunakan alat masak yang sebelumnya dipakai untuk memasak makanan yang haram, maka makanan tersebut menjadi haram. Lalu yang selanjutnya adalah hewan yang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya kita mau menyembelih ayam tetapi kita langsung menyembelihnya tanpa mengucapkan bismillahi Allahu akbar, maka ayam tersebut menjadi haram dikarenakan disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah makanan yang diperoleh dari hasil usaha dengan cara yang zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain.
Lalu yang selanjutnya adalah makanan yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang judi, dan lain-lain. Karena dalam surah Al-Maidah dijelaskan bahwa kita diharamkan memakan makanan yang dihasilkan dari mengadu nasib. Lalu yang selanjutnya adalah makanan yang dibeli dari hasil menjual makanan yang haram, seperti menjual daging babi. Kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan yang halal, maka uang tersebut adalah haram walaupun kita membeli makanan yang halal. Tapi uang untuk membeli makanan tersebut dihasilkan dari sesuatu yang haram. Dan yang terakhir adalah makanan yang dibeli dari hasil membungakan atau menggandakan uang, atau lebih dikenal dengan riba. Ya, uang tersebut adalah uang yang haram karena dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Maka uang yang dihasilkan dari riba untuk membeli makanan yang halal tetap hukumnya menjadi haram karena dihasilkan dari sesuatu yang tidak halal atau yang haram. Lalu kita akan membahas tentang akibat mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, dapat merusak kesehatan, baik kesehatan badan maupun kesehatan akal kita. Lalu yang kedua, doa kita tidak dikabulkan karena makanan yang haram akan menghalangi terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah merusak amal-amal soleh. Ya, ini sudah pasti karena makanan haram akan merusak pahala amal-amal kita. Lalu yang selanjutnya, perilaku mengarah kepada maksiat dan kezoliman. Karena pada dasarnya makanan haram ini adalah makanan yang menghasilkan api neraka. Maka sifat-sifat yang keluar dari diri kita pun akan menjadi sifat-sifat yang mengarah kepada kemaksiatan dan kezoliman. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan keturunannya rusak. Artinya bukan keturunan yang soleh, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui akibat dari mengkonsumsi makanan yang haram, semoga kita dapat menghindari makanan-makanan yang haram agar segala macam yang kita laksanakan itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk materinya. Nah, itu tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari ya. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.